Apakah alat musik itu haram? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Teman-teman yang semoga senantiasa dirahmati dan semoga senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ini ada sebuah video dari Ustadz Abdus Somad yang ditanya oleh jamaah, apakah alat musik itu haram? Nah, sebelum kita mendengarkan jawaban beliau, saya ingin memberi informasi atau sedikit tambahan. Ya, Ustadz Abdus Somad adalah ustadz yang bermazhab Syafi'i, mazhabnya Syafi'i. Kira-kira apa jawaban beliau ketika ditanya tentang apakah alat musik itu haram? Ya, kita akan mendengarkan dahulu jawaban dari Ustadz Firanda yang memberi sanggahan kepada orang-orang yang bermazhab, yang mengaku bermazhab Syafi'i ketika membahas mengenai alat musik. Mari kita simak. Tatkala dia bicara tentang musik, mazhab semua dia buang. Kenapa? Karena seluruh mazhab mengharamkan musik. Mazhab Hanafi mengharamkan musik, mazhab Hambali mengharamkan musik, mazhab Syafi'i mengharamkan musik, mazhab Maliki mengharamkan musik. Terlebih lagi mazhab Syafi'i keras dalam masalah musik. Sampai salah seorang ulama dari mazhab Syafi'iyah, Ibnu Hajar Al-Haytami, dalam kitabnya Az-Zawajir an Iktirafil Kabair, tentang peringatan terhadap dosa-dosa besar, dia memasukkan bermain alat musik termasuk dosa besar. Nah, orang ini tatkala bicara tentang mazhab, begitu masalah musik, dia buang seluruh mazhab. Selama ini dia bilang harus bermadzhab Syafi'i, harus bermadzhab Syafi'i, begitu masalah musik, mazhab enggak dipakai. Ya sama saja. Berarti dia juga tidak keluar dari mazhab. Terus dia suruh orang harus bermazhab. Tatkala tidak sesuai dengan hawa nafsunya, dia keluar dari mazhab. Ya, teman-teman, benarkah apa yang dikatakan Ustadz Firanda tersebut? Ketika Ustadz atau Kiai yang mengaku bermazhab Syafi'i berbicara tentang musik, mereka tinggalkan mazhabnya. Seperti yang dikatakan Ustadz Firanda, bahwa salah satu yang paling keras dari ulama mazhab Syafi'iyah, Ibnu Hajar Al-Haytami, mengatakan memasukkan bermain alat musik ke dalam dosa besar. Selengkapnya kita lihat jawaban dari Ustadz Abdus Somad ketika ditanya apakah alat musik itu haram? Apakah jawabannya memakai mazhab Syafi'i atau menggunakan pendapat dari dari ulama Syafi'i seperti Ibnu Hajar Al-Haytami yang mengatakan bahwa bermain musik adalah termasuk dosa besar? Kita lihat jawaban beliau. Apakah alat musik itu haram? Nama bukunya Fiqhul Musiqah, fikih musik. Nama penulisnya Syekh Yusuf Al-Qardawi. Tulis saja di Google tuh, fikih musik, keluar PDF, download, baca. Tak bisa bahasa Arab, sudah diterjemah ke bahasa Indonesia. Dikaji dalilnya dari mulai Quran, dari hadis. Kesimpulannya, al-ghina mithlul kalam. Lagu itu sama macam cakap. Kalau cakap tu elok berarti elok. Kalau cakap tu tak elok berarti tak elok. Khaybar Khaybar ya Yahud, Jaish Muhammad sawfa ya'ud. Lagu. Khaybar Khaybar ya Yahud, ingatlah peristiwa Khaybar wahai Yahudi. Jaish Muhammad sawfa ya'ud, tentara Muhammad akan datang kembali. Bagus apa tak bagus? Bagus, bangkit semangat anak muda. Menghidupkan solawat yang diiringi dengan alat musik, organ, alat musik. Hadis-hadis, ayat-ayat tentang alat musik dikaji. Hadisnya dhaif, hadis mu'allaq dalam Sahih Bukhari tentang ma'azif. Hadis mu'allaq itu putus sanadnya. Jadi muat Imam Bukhari sebagai judul di atas.
Yang terjadi selanjutnya, Ustaz, hadisnya ini katanya Ibnu Hazm dhaif sama palsu. Enggak palsu kalau hadis ini. Ibnu Hazm mengatakan hadisnya muallaq. Muallaq itu yang tidak disebut perawinya. Bukhari menyebutkannya dalam sahihnya, tapi dia tidak menyebutkannya secara musnad. Sanadnya lengkap enggak. Ada yang terputus. Oke, Imam Bukhari menyebutkan itu dengan sighatul jazm. Yang pasti dia meriwayatkan hadis itu. Dan kemudian kalau dikatakan putus, oke, Imam Bukhari tidak menyambungnya. Tapi ulama hadis bukan hanya Imam Bukhari. Perawi-perawi hadis itu banyak sekali. Imam-imam itu. Oleh karena itu Ibnu Hajar al-Asqalani yang bermadhab Syafi'i, dia menyambungkan sampai dari 9 jalur. Hadis itu bersambung sampai Rasul SAW. Dan terbukti hadis ini diterima oleh ulama-ulama madhab yang 4. Dijadikan itu sebagai patokan. Kenapa mereka berpendapat musik itu haram? Siapa aja yang mensahihkan? Ustaz, anak kepingin tahu. Kalau antum kepingin tahu nih, anak sebutinnya. Yang pertama mensahihkan Imam Bukhari, dengan dia menyebutkannya dalam kitab Sahih Bukhari. Yang kedua Ibnu Hibban. Ibnu Hibban ini ahli hadis yang mengarang kitab Sahih Ibnu Hibban. Yang kedua Al-Ismaili, dia juga menyusun Mustadrak kalau nggak salah, yang bersambung, hadis-hadis yang bersambung kepada Rasul SAW. Kemudian Ibnu Salah Asy-Syafi'i, yang madhabnya Imam Syafi'i. Kemudian yang kelima Imam Nawawi. Imam Nawawi pengarang Majmu' Syarah Muhadzab, pengarang Riyadhus Shalihin, pengarang kitab Al-Adhkar, penyusun kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, beliau mensahihkan hadis ini. Kemudian Ibnu Taimiyah Al-Hambali, dari madhab Hambali, beliau juga mensahihkan. Kemudian Ibnul Qayyim Al-Hambali, kemudian Ibnu Katsir Asy-Syafi'i, kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani, kemudian Ibnul Wazir As-San'ani, kemudian As-Sakhawi, pengarang kitab dari hadis, kemudian Al-Amir As-San'ani. Itu ulama-ulama besar dalam ilmu hadis. Dalam ilmu hadis, semuanya mensahihkan hadis tentang musik. Nah, teman-teman, semoga kita dapat mengambil manfaat dari video ini dan kita terhindar dari syubhat karena sudah dijawab secara lengkap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.